apa kabar? Kami lagi di Dikten dan kesempatan hari ini saya akan buat rekaman untuk semua saudara-saudara supaya makin mengenal kebesaran Tuhan itu kayak apa sih. Ternyata Tuhan itu makin dibicarakan kebesarannya makin kelihatan. Jadi jangan segan-segan membicarakan kebesaran Allah kita. Allah yang luar biasa menciptakan langit dan bumi. Dan apabila kita sedang mendengar dan memperbincangkan keberadaan Allah itu yang sangat berkuasa, itu pasti menarik banyak orang yang datang kepada Allah. Dan sesulit apapun seseorang untuk mengenal Allah, apabila bersahabat dengan orang yang terus siap berbagi tentang cara-cara yang sederhana bagaimana mengenal Allah serta melibatkan Allah dalam segala perkara, maka pasti dampaknya secara positif dapat terlaksana. Saya kemarin ketemu teman yang baik yang sebelumnya belum berteman, tetapi hanya jadi berteman. Padahal sangat berbeda backgroundnya, sangat berbeda cara hidupnya, tapi kita bisa berteman dan menceritakan tentang kebesaran Allah yang luar biasa. Jadi saya ingin menyambung kembali bagaimana Allah yang besar itu telah mengubah hidup saya, menyembuhkan saya, sehingga saudara mungkin yang saat ini mendengarkan rekaman ini sedang sakit, ketahuilah Allah peduli atas hidup saudara. Saya waktu itu pernah sakit batuk tidak habis-habisnya. Batuknya itu sampai ke dokter yang pertama tidak sembuh. Katanya kalau habis obatmu datang lagi, nanti saya kasih obat yang lain. Pergi ke dokter yang kedua, pasti aku tidak mau ke yang pertama karena obatnya tidak bekerja, tidak bisa mengobati saya. Batuk saya itu sepanjang malam, tiap malam selama berbulan-bulan tidak bisa tidur, dan permisi bicara harus ambil tas kresek untuk buang karena ke WC jauh. Jadi apa yang saya harus lakukan? Saya pergi ke dokter yang kedua, sama dia bilang kalau habis obatnya kamu belum sembuh, datang ya, saya akan kasih obat yang lain. Saya tidak datang ke dokter itu, saya pindah ke dokter yang ketiga, sama terjadi hal-hal yang sama. Pergi ke dokter yang keempat, ini sudah berbulan-bulan kurus kering dan saya tidak tahu harus kemana. Tetapi dokter keempat ternyata sama juga, obatnya tidak becus dan tidak bisa menyembuhkan saya. Saya itu batuknya kering tapi gatal dan bisa orang tidak tidur kalau mendengar batuk saya. Waktu itu saya tinggal di asrama, jadi satu kamar itu banyak orang. Dan saya akhirnya sudah hampir give up. Saya katakan enaknya diapain ini batuk ya, gampang-gampang susah. Kelihatannya penyakit ini gampang tapi susah. Dan saya sudah tidak ngerti apa yang saya harus buat. Untung ada ibu rohani saya, teman-teman yang selalu mau bersimpatik sama saya. Jadi saya dekat sama dia, lalu dia bilang sini nginap di rumahnya. Lalu saya dibawa ke dokter yang ahli spesialis paru-paru. Saya tidak tahu bagaimana bayarnya, saya tidak tahu bagaimana ke sana, tapi semua ditanggung oleh ibu orang tua rohani saya. Akhirnya dia membawa saya. Setelah itu dokternya cuma bilang mungkin kamu ini gejala asma, jaringan nafasmu di paru-paru itu sangat sempit dan makin menyempit. Jadi kelihatannya batuknya tidak ada isinya tapi kering, tapi dahaknya masih ada juga. Jadi saya dikasih sebutir tablet yang sangat kecil, dia bilang minumlah 1/4 supaya jaringan pernafasanmu jadi longgar. Tapi akhirnya waktu saya minum, bukan cuma yang dilonggarkan jaringan nafas yang di paru-paru, tapi semua tangan saya goyang-goyang kayak Parkinson. Jadi saya bingung, masih mau minum atau stop? Minum atau stop? Ternyata saya stop juga, tapi belum sembuh. Daripada goyang terus mau ngetik, tidak bisa juga. Akhirnya saya bergumul, apa yang saya harus berbuat? Semua orang begitu baik memberikan perhatian pada saya, tapi saya tidak bisa terselesaikan problemnya. Apakah Tuhan give up untuk menolong saya? Ternyata ada jalan yang terbuka di atas. Saya naik ke Bukit Doa, saya berdoa di sana dan saya katakan sudah, saya mau tunggu sampai Tuhan jawab. Saya baru pulang dari Bukit Doa. Waktu itu di Pre-Games Jawa Timur. Tetapi di Bukit Doa itu hari pertama saya maunya menyendiri aja, masuk di kamar yang paling kecil. Saya katakan nanti saya setelah sembuh baru saya keluar dari kamar itu. Ya pasti nanti waktu makan aja atau minum aja. Halo Pak Sedih. Jadi waktu itu saya belum sembuh, tapi disuruh pergi ikut fellowship. Untung loh kalau ikut fellowship.
Jadi waktu fellowship itu banyak orang tidak saling mengenal siapa kita, siapa dia, tapi dia cerita aja kebesaran Tuhan. Dia waktu itu katanya diabetes 300. Terus dia cuma minum perjamuan kudus, sadar disembuh. Jadi saya bilang, loh, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya selama ini 20 tahun minum perjamuan kudus, tidak pernah berpikir bagaimana menyembuhkan batu saya. Saya cuma bilang terima kasih diampuni dosa saya. Tapi saat itu saya katakan saya harus pulang Surabaya. Baru 1 hari di Bukit Dua saya bilang saya harus pulang Surabaya dan saya harus minum perjamuan kudus dengan fokus yang berbeda. Jadi saya minum perjamuan kudus, setelah sampai di Surabaya langsung sembuh. Haleluya. Luar biasa Tuhan itu. Jangan main-main sama Tuhan. Tuhan sayang sama saudara. Kalau saudara batuk-batuk, ambil perjamuan kudus. Saya bisa antarkan ke rumah saudara, atau kita bisa pakai lewat online. Dimanapun saudara berada, kita bisa bergerak, satukan hati untuk mengusir penyakit itu. Karena Yesus sudah mati untuk kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menyelamatkan kita, bahkan menyembuhkan kita. Biarkan dia tinggal dalam hati kita. Katakan, Yesus tinggal dalam hidupku. Dan jangan biarkan dia pergi, terus bersekutu bersama dia. Perjamuan kudus itu berarti melambangkan roti dan anggur itu tubuh dan darah Yesus. Kalau dia tinggal dalam hidup kita, penyakit tidak bisa tinggal lagi sama kita. Haleluya. Pastor Di mau ngomong sesuatu, silakan. It's just so important to remember who you are. And you are a child of the Most High God, and He yearns for that fellowship with you. And everyone that you meet can be changed noticeably by God in you. So it's important to remember, everywhere you go, you carry the very presence of God. And so go boldly, go with braveness, go with courage, and shine the light, the love of Jesus everywhere you go. Amin. Terima kasih. Ingat satu ayat, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi kamu bukan lagi hambanya kuasa-kuasa si jahat, tapi kamu disebut anak-anak Allah. Ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai putranya yang tunggal, dan kita percaya dalam namanya. Luar biasa. Allah itu bukan beranak, tetapi Allah memiliki relationship antara Bapaknya yang kita sebut Allah Bapa dengan anaknya, itulah Yesus Kristus. Seperti anak pintu tidak berkata pintunya punya anak, tapi anak kunci itu adalah untuk membuka pintu. Jadi setiap kita kalau dengar anak, jangan merasa wah masa beranak. Itu cuma istilah. Betapa dekatnya Allah Bapa dengan Allah Anak, itulah Yesus Kristus, sehingga dikirim ke dunia ini untuk menyelamatkan kita sampai mati di salib, tapi bangkit kembali, lalu akan datang menjemput kita semua yang disebut Nabi Isa itu, biar kita proklamirkan kebesaran Allah. Saya ingin mengajak kita sama-sama menyanyi-nyanyi, memuji-muji Tuhan, karena Tuhan itu dekat ketika kita memuji Tuhan. Ya, ada satu lagu yang kita bisa sama-sama menyanyikan, lalu kita berdoa ya. Oh Tuhan, akulah anakmu. Oh Tuhan, akulah anakmu. Tiap hari, tiap saat ku merasa kasih-Mu. Oh Tuhan, akulah anakmu. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Oh Tuhan, pimpin
Supaya apapun yang menjadi persoalan saudara, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Dan izinkan dia tinggal dalam hidup saudara sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Ketika kami lemah, Engkau kuatkan. Ketika kami susah, Engkau hiburkan. Ketika kami sakit, Engkau sembuhkan. Dengan berbagai macam cara kami bersyukur bisa mendengarkan kesaksian demi kesaksian. Karena dari situlah iman kami bangkit. Dari situlah iman kami hidup. Dan iman itu bisa bergerak, menyembuhkan sesuai dengan iman percaya kami. Itu sebabnya hari ini kami mau lepaskan kesembuhan bagi mereka yang sedang batuk, mereka yang sedang lemah dan tak berdaya. Dalam nama Yesus, semua sakit batuk pergi tinggalkan. Oleh bilur-bilur Yesus, sakit batukmu pergi tinggalkan. Jamahan ajaib terjadi, baik yang sakit karena stres, depresi, rasa mau bunuh diri, kami tolak semua dalam nama Yesus, pergi tinggalkan. Bahkan yang merasa kesepian, yang merasa sakit bipolar, autis atau Parkinson, leukemia, bahkan apapun sakitnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, Tuhan Yesus sudah mati di salib untuk menanggung semuanya. Sehingga segala sakit dari ujung rambut sampai ujung kaki sudah disembuhkan. Terima dengan percaya dalam nama Yesus. Semua sakit yang stroke, yang sakit karena cancer, yang sakit karena lem, tumor, atau apapun yang ganas-ganas, kami hancurkan dalam nama Yesus. Pergi tinggalkan, bebaskan hidup kami untuk terus bersyukur karena Engkau sudah tinggal dalam hidup kami dan kami tinggal dalam Tuhan. Kami bukan saja disebut oleh anak-anak yang lain, tetapi anak-anak Tuhan karena percaya kepada Yesus Kristus. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Bebaskan kami semua untuk terus bisa tinggal dalam Tuhan. Tolong usaha pekerjaan, keluarga, masa depan, bahkan juga studi anak-anak-Mu, supaya semuanya diberikan kebebasan untuk berkarya, kebebasan untuk menikmati segala yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan. Berkati pemimpin-pemimpin kami, berikan roh takut akan Allah, hikmat, kemampuan untuk membawa kesejahteraan kepada lebih banyak orang lagi. Berkati Tuhan supaya apa saja yang kami perbuat, yang kami pikirkan berhasil untuk kemuliaan Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Bye.